Kekayaan Anita Jacoba disorot usai berani marahi Nadiem Makarim. Bandingkan harta kekayaan Anita Jacoba Gah, anggota DPR RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Nadiem Makarim, harta kekayaan Nadiem dan Anita Jacoba selisih 14.000 kali lipat. Sosok Anita Jacoba jadi perhatian setelah marah-marah ke Nadiem Makarim dalam ruang sidang komisi. Video Anita memarahi Menteri Nadiem viral di media sosial. Anita Jacoba Gah bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk periksa Nadiem. Peristiwa Anita Jacoba Gah permalukan Nadiem saat rapat kerja Komisi X bersama Mendikbudristek di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2024. Potongan video kejadian itu pun beredar viral di berbagai media sosial. Dalam rapat itu, Anita Jacoba Gah menilai buruknya pejabat Kemendikbudristek dalam mengelola anggaran pendidikan. Ia bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turun tangan untuk memeriksanya. Saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud karena ini ada banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini, kata Anita dengan emosi. Tolong Ibu, saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat, sambungnya. Gebrak meja Anita menggebrak meja dan menunjuk-nunjuk Nadiem dalam rapat. Anggaran 15 triliun rupiah di Kemendikbud menjadi perhatian Anita Jacob. Anita pertanyakan, apakah anggaran itu telah dipakai dengan baik atau tidak? Ia menilai, masukan yang kerap disampaikan DPR tak pernah didengar. Kita semua tahu ada kekurangan anggaran 15 triliun rupiah, tetapi kalau menurut saya, mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri, kata dia. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak 2024. Apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak? Lanjut Anita. Ia juga menambahkan, jika masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN ke daerah. Anita menilai, Kemendikbud seperti kebakaran jenggot ketika turun rekomendasi dari KPK. Kami tak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kebakaran jenggot, kata Anita. Sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan, masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN ke daerah. Lanjut dia. Sosok Anita Jacoba Gah. Anita Jacoba Gah merupakan politikus kelahiran Jakarta, tanggal 9 Maret tahun 1974. Dirinya saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi X Fraksi Demokrat, mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Masa kecil Anita Jacoba Gah dihabiskan di tanah NTT, daerah yang kini ia wakili di Senayan. Setelah lulus SMP, Anita memilih pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di SMAN 46 Jakarta. Lulus SMA, Anita mulai berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta mengambil jurusan D3 Musik Gereja dan lulus pada 1997. Setelah itu, dirinya mengambil S1 Ekonomi di STIE Nasional Indonesia dan lulus pada 2008. Sebelum terjun ke dunia politik, Anita Jacoba Gah aktif sebagai pengajar paduan suara di GPIB Gideon Cimanggis dan GPIB Evata Jakarta Selatan. Selain itu, dirinya juga sempat menjadi pengajar musik vokal di Sanggar Ananda, Jakarta. Anita mengawali karirnya di dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Sejak saat itu, dirinya terus mengikuti pemilihan umum dan terpilih sebagai petahana untuk periode tahun 2009 sampai tahun 2014, tahun 2017 sampai tahun 2019, dan 2019 sekarang. Pada tanggal 10 Januari tahun 2017, Anita dilantik sebagai anggota pengganti antar waktu, PAU, DPR RI. Dikutip dari Antara, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2017, nama Anita Jacoba Gah saat itu menggantikan Jefferson Riset Riwukore dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Sebab, Jefferson Riset Riwukore mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota Kupang 2017. Anita menggantikan posisi Jefferson sampai akhir periode 2019,
sebelum kembali terpilih menduduki kursi Senayan pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada pemilihan umum, Pemilu 2024, Anita maju sebagai petahana melalui daerah pemilihan NTT 2. Lagi-lagi, rakyat masih mempercayai kader Partai Demokrat tersebut dengan perolehan 131.396 suara sah. Harta kekayaan Anita jauh berada di bawah Nadiem Makarim. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, KPK tanggal 30 April tahun 2020 untuk laporan 2019, harta kekayaan Anita 358 juta rupiah. Rincian hartanya menunjukkan, Anita memiliki alat transportasi dan mesin senilai 358 juta rupiah. Memiliki mobil Innova senilai 345 juta rupiah yang merupakan hasil sendiri. Selain itu, motor Yamaha tahun 2017 senilai 13 juta rupiah. Motor itu juga merupakan hasil sendiri. Namun, pada laporan itu tidak tercatat tanah dan bangunan, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, hingga utang. Selain itu, saat ditelusuri untuk tahun berikutnya tidak dapat ditemui untuk LHKPN-nya. Harta kekayaan Nadiem, sementara itu, berbanding dengan Nadiem Makarim yang hartanya mencapai triliunan rupiah. Total harta kekayaan pendiri Gojek tersebut mencapai 4.871.469.603.758 rupiah. Jumlah harta kekayaan sebanyak itu juga menempatkan Nadiem sebagai salah satu menteri terkaya di Kabinet Indonesia Maju, KIM. Aset terbanyak yang dimiliki Nadiem Makarim adalah kepemilikan surat berharga yang mencapai 5,5 triliun rupiah. Aset lainnya adalah 7 tanah dan bangunan senilai 55 miliar rupiah. Meski memiliki harta triliunan, Nadiem hanya memiliki satu mobil di garasi dengan nilai 162 juta rupiah. Ia juga masih memiliki harta bergerak lainnya dan harta lainnya, masing-masing 752 juta rupiah dan 3,4 miliar rupiah. Kas dan setara kas yang dipunyainya sebanyak 12 miliar rupiah. Andai tidak punya utang 790 miliar rupiah, maka total harta kekayaan Nadiem akan mencapai 5,6 triliun rupiah. Selengkapnya, inilah rincian harta kekayaan Nadiem Makarim per tanggal 31 Maret tahun 2023. Dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, tanah dan bangunan 55.328.240.850 rupiah, tanah seluas 24.739 m2 di Kap, Kota Rotendao, hasil sendiri 176.883.850 rupiah, tanah seluas 2.700 meter persegi di Kap, Kota Gianyar, hasil sendiri 2.160 juta rupiah, tanah dan bangunan seluas 166 meter 2/166 m2 di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri 1.981.210.000 rupiah, tanah dan bangunan seluas 567 meter 2/485 m2 di Kap, Kota Jakarta Selatan. Hasil sendiri 15.741.621.000 rupiah, tanah dan bangunan seluas 885 meter 2/560 m2 di Kap, Kota Jakarta Selatan. Hasil sendiri 26.922.255.000 rupiah, tanah dan bangunan seluas 190 meter 2/190 m2 di Kap, Kota Jakarta Selatan. Hasil sendiri 4 miliar rupiah, tanah dan bangunan seluas 1.379,81 meter 2/101, 4 meter persegi di Kap, Kota Jakarta Selatan. Hasil sendiri 4.346.271.000 rupiah alat transportasi dan mesin 162 juta rupiah mobil Honda Brio tahun 2017. Hasil sendiri 162 juta rupiah harta bergerak lainnya 752.313.000 rupiah surat berharga 5.317.273.184 rupiah kas dan setara kas 12.271.733.513 rupiah harta lainnya 3.400.000.000 rupiah subtotal 5.662.213.000
Rp2.231.560.547 utang Rp790.791.956.789 total harta kekayaan Rp4.869.603.758. Saya sangat kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.